Shalom guys, baik untuk lanjut nonton video ini, jangan lupa ya like dan share ke teman-teman kamu, tekan tombol subscribe-nya, nyalakan belnya atau loncengnya, semoga bisa menjadi berkat buat kalian ya. Thanks guys. Pada video kali ini kita akan membahas tentang apa kata Alkitab tentang mengasihi diri sendiri. Alkitab mengatakan bahwa mengasihi diri sendiri itu nggak salah, asalkan nggak berlebihan. Kita mengasihi diri sendiri dengan merawat tubuh kita, menghargai diri kita, dan memiliki harga diri itu sudah cukup. Tapi, Alkitab tidak mengajarkan kita untuk bersikap egois, tapi sebaliknya. Alkitab memberitahu kepada kita bagaimana cara yang benar untuk mengasihi diri sendiri. Nah, siapa saja sih yang harus kita kasihi? Yang pertama, kita harus mengasihi Allah ya teman-teman. Alkitab memberitahu kepada kita bahwa perintah yang paling penting adalah mengasihi Yesus Allahmu, Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu. Mari kita melihat juga di dalam Markus 12 ayat yang ke-28 sampai yang ke-30. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu." Begitu pula juga ditulis di dalam Perjanjian Lama, Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, siapa saja yang harus kita kasihi? Yang kedua adalah perintah yang harus kita ikuti adalah mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Kita juga bisa melihat di dalam Markus 12 ayat 31. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Imamat 19 ayat yang ke-18. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Yang ketiga, Alkitab tidak secara langsung mengajarkan kepada kita untuk mengasihi diri sendiri, tapi perintah kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri itu menunjukkan bahwa mengasihi diri sendiri itu tidak salah, asalkan tidak berlebihan. Nah, sekarang kita lihat kepada kisah Yesus ya. Yesus menunjukkan bagaimana cara kita mengasihi Allah, orang lain, dan diri sendiri secara seimbang. Dia ingin para pengikutnya meniru dia. Mari kita sama-sama membuka di Yohanes 13 ayat yang ke-34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula, kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah, yang pertama, yang paling Yesus kasihi adalah Allah. Yesus memberikan kehidupannya agar kehendak Allah itu terlaksana. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-31, supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa, aku telah melakukan apa yang Bapa perintahkan kepadaku. Yang kedua, Yesus mengasihi orang lain. Di dalam Matius 20 ayat 28, dia menunjukkannya dengan membantu orang lain. Dia bahkan rela memberikan nyawanya bagi banyak orang. Dan yang ketiga, Yesus memperhatikan kebutuhan dirinya sendiri juga. Apa buktinya? Dia beristirahat, dia makan, dan bergaul dengan para pengikutnya dan orang-orang yang akan menjadi muridnya. Nah, kalau kita bisa lebih mengasihi orang lain, apa kita bisa tetap bahagia dan punya harga diri? Mungkin ini sih yang menjadi pemikiran kita. Ya, kita diciptakan mirip dengan Allah, dan sifat utama Allah adalah kasih yang tidak egois. Kalau kita lihat di Kejadian 1 ayat yang ke-27 dan 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8, jadi kita memang diciptakan untuk mengasihi orang lain juga. Mengasihi diri sendiri itu nggak salah. Tapi yang paling membuat kita bahagia adalah mengasihi Allah.
dan berbuat baik kepada orang lain juga. Karena Alkitab mengatakan, lebih bahagia memberi daripada menerima. Kisah 20 ayat yang ke-35. Yuk sama-sama kita buka ayatnya. Dalam segala sesuatu, telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan seperti ini, adalah lebih baik berbahagia memberi daripada menerima. Sekarang, orang-orang berpikir bahwa mereka bisa bahagia kalau mereka mementingkan diri sendiri. Mereka lebih mengasihi diri sendiri daripada mengasihi sesama. Tapi banyak orang yang sudah membuktikan bahwa kita bisa lebih bahagia dan sehat dengan menerapkan nasihat Alkitab seperti ini. Setiap orang harus memikirkan kepentingan orang lain, bukan kepentingannya diri sendiri. Sekian dulu video kita kali ini guys. Yesus mengasihi saya, memberkati kita semua. Shalom.